kita belajar ini ya. Nah, ini rata-rata hitung untuk yang data tunggal. Nah, kalau untuk yang data kelompoknya itu sama aja kalian menghitung nilai mediannya yang ini. Pakai rumus yang ini. Ya. Jadi nanti diperbaiki untuk menghitung X bar. X bar itu sama dengan nilai median kalau pada data kelompok ya. L0 ditambah C dikali N per 2 dikurang F besar per F kecil ya. Tapi mungkin nanti nilainya nggak terlalu selisih jauh ya, cuma karena ini data kelompok, jadi lebih akurat menggunakan rumus yang data kelompok. Ya. Tadi kalau yang ini Renanda pakai rumus yang mana? Kalau untuk yang X barnya ini, nih, ini kan kamu nulisnya kan rata-rata data ya, 146,8. Tunggu dulu. Median. Oh salah ya, bukan nilai median. Ini saya ralat ya. Berarti nanti yang kalian gunakan itu bukan rumus median untuk data kelompok, tapi rumus yang ini rata-rata hitung. Rata-rata hitung bukan yang median. Ya. Nah ini pakai X bar. Boleh yang menggunakan faktor U ini ya, atau boleh yang tidak menggunakan faktor U yang ini. Jadi nanti kalian kalikan dulu frekuensi dengan X-nya, kemudian dibagi total frekuensi. Tadi benar nggak, Renaldi, rumusnya kayak gini nggak? Yang angka di sini. Mana tadi? Saya cek dulu ya. 5840. 5840, oke, sigma FI kali XI ya. Kemudian 40 sigma FI. Oke, benar ya. Berarti ini X bar rata-rata hitung untuk data kelompoknya udah benar ya. Kemudian simpangan rata-ratanya. Oke, XI-nya kamu udah nentuin XI-nya. Mana kolom XI? Bu, itu di bawah. Ini ya. 1 3 2 3. Di bawah. Mana sih gitu? Oh, bukan karena sama-samanya ke sini. Nah ini kamu nulis rumusnya kurang lengkap nih. Kontak ya Bu. Ya. Per sigma FI ya kan, kurang per sigma FI-nya nih. Ini data kelompok kan rumusnya ya. Oh ya, oke. Nah untuk data kelompok nilai N-nya ini itu sama dengan nilai sigma FI ya. Jadi udah cukup mewakili nilai N di sini. Oke, betul. Nah, ini kamu yang 420 dari mana nih, Renaldi? Dari sini ya? Iya Bu, dari FIX. Ya kan itu kan ada tabel Bu. Jadi saya ngambil sini. Nah, nanti ini diperbaiki. Jadi bukan nilai yang di sini ya, bukan nilai yang 420 ini. Jadi nanti cara menghitungnya itu adalah ini XI min X bar, yang nilai ini ya, yang nilai di tabel sebelah kiri ini ya, tabel yang sebelah kiri ini XI min X bar atau X bar min XI sama aja ya, karena nanti ada tanda mutlaknya. Nah itu nanti kalian kuadratkan dulu satu persatu ya, jadi nanti kalian tambah kolom satu lagi di sebelah sini ya, kolom satu lagi. Nah kolom satunya lagi itu adalah X bar min XI dalam kurung kuadrat ya. Jadi bukan total ini yang dikuadratkan, tapi satu persatu datanya nanti kalian kuadratkan dulu, baru nanti hasil jumlahnya itu kalian kalikan dengan FI. Nih ya, jadi misal yang 22,5 ini dikuadrat berapa, kemudian nanti dikali FI. Ya, kemudian nanti untuk yang baris kedua 12,5 dikuadrat kemudian dikali FI. 2,5 kuadrat dikali FI, 2,5 kuadrat dikali FI, ya kan? Kemudian 7,5 kuadrat dikali FI dan seterusnya. Nah, itulah nanti yang sigma di sini, ya, sigma di kolom yang satu lagi itu yang kalian gunakan, ya, karena nanti nilainya itu pasti berbeda. Kalau ini kan kalian jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, nanti rumusnya itu adalah yang ini. Jadi dalam tanda kurung diselisihkan dulu satu persatu baru dikuadratkan ya. Nanti hasilnya soalnya beda.
Nah ini Ya, Bu. hasilnya mana nih yang X kuadrat? Ini ya hasilnya 4410 ini ya? Ya, Bu. Oke. Nah kemudian kalau yang ini, nah ini karena rumus yang S kuadratnya itu masih kurang tepat ya, jadi nanti otomatis yang S-nya juga masih kurang tepat ya isinya ya. Nah nanti tinggal Ya, Bu. diperbaiki aja. Ini udah sampai selesai ini? Belum, Bu, belum. Yang kemarin belum dikerjain, Bu. Masih variannya doang. Yang data tunggal belum? Belum, Bu. Ini apa lagi ini yang di ini nih S kuadrat ini? Ini kan Oke, udah salah, Bu. sebelumnya kan? Iya, Bu, salah, Bu. Itu foto, Bu, yang Salah mengurutkan gitu atau gimana ini? Salah mengurutkan halaman. enggak, Bu, itu yang satunya yang latihan kemarin, Bu, yang Ibu suruh ngerjain. Salah, Bu. Nggak gitu. Atau salah nyalin ya? Salah nyalin punya temennya. Tapi ini hasilnya beda ya di sini 830. Oh Enggak, jadi Bu. ini yang data tunggalnya Itu gitu. yang kemarin, Bu, yang data tunggal kemarin, Bu, yang Ibu nyuruh itu, Bu. Yang di Oh kelas. iya ya, berarti kamu baru yang di kelas ya. Berarti untuk yang range sama rata-rata simpangan sama simpangan Iya, bakunya belum ya? belum, Bu, belum. Iya. Oke, selanjutnya mana yang atau satu kelas sama semua nggak nih jawabannya? Kalau sama semua ya saya cek satu orang aja. Kalian pada Sama, Bu. ngerjain bareng apa enggak nih? Jalan bareng, nyocokin bareng. Bareng. Ya kalau bareng berarti sama jawabannya ya. Sama kayak Renaldi semua enggak? Ini soalnya Saya Renanda Taufik, agak beda ya Eko, karena Riki, dipakai title. terus Wildan sama Noval itu bareng, Bu, ngerjainnya, Bu, berenam. Sama, Bu, Berenam. sama Terus satu Noval. lagi Renanda. Berarti 7 kan? Renanda di rumah, Bu. Oke, berarti kan ini yang ngumpulin kan baru 7 ya, berarti. Karena Renanda di rumah berarti kan beda sendiri itu nggak kerja bareng sama kalian yang di kampus kan? Berarti yang di kampus sama semua nih. Nah kalau misalnya yang di kampus ini sama semua ya udah berarti tadi cukup ya saya koreksi yang punyanya Renaldi ya, yang punyanya Renaldi karena kan kalian semua kayaknya ngerjainnya bareng ya. Ini apalagi nih miring-miring, saya bingung nih Kacau, Bu, emang. bacanya. Udah saya aja, Bu, Nyeko, Bu. Kan nggak Belum diputar, kan Bu. nggak mungkin ini laptop saya miringin. Iya, emang parah, Bu, dia apa? Buat nambahin kerja Ibu aja. Tapi rata-rata sama lah ya, cuma tadi bedanya di S kuadrat ya, di variansnya ya. Oke, nah nanti kalian tambahin satu kolom lagi ya, 2 kolom sih sebenarnya ya. Kolom yang pertama nih di sebelah kanan nanti kalian tambahkan lagi kolomnya itu X bar min XI dalam kurung kuadrat ya. Jadi nanti setiap nilai di sini itu kalian kuadratkan dulu ya, yang 22,5 nanti kalian kuadratkan, 12,5 dikuadratkan, kemudian di kolom sebelahnya lagi kalian tambahkan FI dikali dalam kurung X bar min XI kuadrat ya, paham nggak? Paham, Bu, paham. Paham, Bu, paham. Ya. Oke, ini kayaknya saya cek sekilas sama semua lah ya, kalian kalau ngerjain tugas kan biasanya kompak ya. Enggak juga, Bu. Bareng-bareng. Nah ini udah ya cukup ya, Kadang-kadang saya cukupkan dulu. Yuk. Saya cukupkan dulu ya untuk yang materi variasi dan dispersi. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan ya langsung aja ditanyakan, boleh di grup atau di WA ya. Ini saya lanjutkan dulu untuk materi selanjutnya yaitu tentang korelasi dan regresi ya. Sudah saya posting juga di Google Classroom, silakan bisa sambil dibuka filenya. Kalau di sininya kepala sebentar ya, ini saya mau ganti perangkat dulu ya. Kalian standby ya, jangan ada yang keluar-keluar. Kalau masih baru.
Oke, sudah terlihat di layar ya. Kita masuk ke Sudah, bab Bu, selanjutnya sudah. ya. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu korelasi dan regresi. Nah, sebenarnya materi regresi ini sudah pernah kalian dapatkan di mata kuliah apa? Kalian tahu nggak? Materi regresi. Di mata kuliah analisa numerik ya. Jadi kalau waktu dulu kalian kuliah mata analisa numerik, seharusnya kalian sudah pernah membahas tentang materi regresi ya. Nah, untuk analisis korelasi dan regresi yang pertama ya, ini pertama kali digagas oleh seorang yang bernamanya Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai dengan 1911 ya. Konsep tentang korelasi dan regresi pada data. Nah, persamaan regresi itu adalah persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas ya, atau disebut sebagai dependent variable ya. Jadi variabel terikat atau nama lainnya adalah variabel terikat atau variabel tak bebas ya. Ini dari nilai peubah bebas ya, atau the independent variable atau variabel bebas. Nah, regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Nah, biasanya nanti si regresi ini cara yang mungkin ya yang paling sederhana untuk memprediksi satu data yang kita tidak punya nilainya, yang kita tidak tahu nilai data di satu titik tersebut ya. Jadi misal ada satu data nih ya, kita himpun satu data entah dari survei atau dari eksperimen atau dari sumber yang lain. Nah, variabel yang ada di sumbu X ini disebut variabel bebas ya, atau independent variable. Kemudian variabel di sumbu Y ini yang disebut sebagai peubah tak bebas atau variabel terikat ya. Jadi nilai-nilai yang ada di sumbu Y ya, nilai-nilai yang ada di sumbu Y itu dipengaruhi oleh nilai inputan yang ada di sumbu X ya. Atau kalau pada sistem digital, X itu adalah nilai inputan, kemudian Y itu adalah nilai outputnya ya. Nah, nanti kalau regresi ini biasanya dari satu sumber data ya, entah itu dari eksperimen, dari penelitian, atau dari survei, atau dari sumber yang lain. Satu data nanti kita plot ya, biasanya satu data di sumbu X itu tepat satu memetakan satu data di sumbu Y ya. Dulu kalau kita belajar tentang relasi dan fungsi ya. Nah, ini data-data yang ada di sumbu X dan Y. Kalau kita plot dalam suatu grafik, misal nanti grafiknya adalah seperti ini ya. Kemudian kita ingin mengetahui satu nilai yang nilai itu tidak ada di data kita. Ya, misal kita ingin mengetahui nilai yang ada di sini, ya, atau memprediksikan nilai setelahnya, ya, nilai setelahnya di titik ini. Nah, nilai di titik yang ini saya sebut P1, yang ini P2. Nah, ini bisa kita peroleh dengan cara regresi ya. Jadi memprediksikan suatu nilai yang kita belum tahu nilainya itu berapa. Nah, itu bisa kita peroleh dengan metode regresi ya. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Nah, jika hanya dua variabel yang digunakan ya, yaitu variabel X dan variabel Y, maka regresi dan korelasinya ini disebut sebagai regresi sederhana atau korelasi sederhana. Tapi kalau misalnya nanti variabel yang terlibatnya itu banyak ya, lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya, nanti biasanya disebut dengan regresi berganda atau korelasi berganda ya. Nah, biasanya nanti persamaan matematisnya itu bentuknya polinomial ya, bersuku banyak. Nah, selanjutnya analisis korelasi adalah analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diukur keeratannya ya. Jadi hubungannya itu bisa diukur antara dua variabel tersebut. Apakah dua variabel tersebut berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Misalnya berbanding lurus itu apabila nilai X itu bertambah besar, maka otomatis nilai Y juga bertambah besar. Tapi kalau misalnya berbanding terbalik, berarti semakin besar nilai X, nilai Y-nya akan semakin
kecil. Nah, ini hubungan yang inilah yang akan kita cari tahu ya, apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Kemudian kalau misalnya variabelnya lebih dari 2 gitu ya, ada 3, 4 dan seterusnya, apakah sesama variabel tersebut saling keterkaitan atau tidak? Kalau misalnya saling keterkaitan, hubungannya itu berbanding lurus atau berbanding terbalik. Ya, ini yang disebut sebagai nilai keeratannya. Ya. Nah, variabel yang akan diduga ya, atau yang akan kita prediksi itu disebut variabel terikat ya, atau nilai Y ya pada sumbu kartesian tadi, atau disebut variabel dependent ya. Nah, biasanya dinyatakan dengan variabel Y. Variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat disebut dengan variabel bebas ya, atau independent variable dan dinyatakan dengan variabel X. Nah, analisa korelasi digunakan untuk mengukur keeratan antara variabel X dan variabel Y. Ini kita masih membicarakan data yang hanya memiliki 2 variabel ya. Karena memang untuk analisa korelasi dan regresi ini kita batasi untuk yang regresi sederhana. Nah, untuk teknik regresi ya, atau disebut regresi linear ya, karena memang masih sederhana, itu nanti akan ada 2 pembahasan, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda ya. Kalau berganda ini berarti variabelnya lebih dari 2 ya. Ini peubah atau variabelnya ini lebih dari 2 ya. Kemudian kalau yang sederhana berarti peubahnya ada 2, X dan Y. Kemudian untuk yang regresi linear, nah ini biasanya fungsinya itu, fungsi matematisnya itu bentuknya bisa eksponensial atau bisa sinusoidal ya, atau bisa logaritma dan sebagainya ya, yang bentuknya itu bukan garis lurus ya. Kemudian untuk regresi linear ya, mungkin ini persamaan ini sudah familiar ya, sudah pernah kita pelajari. Bentuk persamaan matematis untuk regresi linear yang hanya mengandung 2 variabel itu biasanya bentuk umumnya adalah Y sama dengan A plus BX ya. Jadi ada satu suku yang mengandung variabel X ya, kemudian ini variabel Y-nya, ini disebut variabel bebas, yang Y ini disebut variabel Y itu ada variabel terikat, X itu adalah variabel bebas ya. Kemudian yang B ini adalah koefisien keeratan ya. Jadi hubungan antara variabel Y dengan variabel X. Nah, nama lainnya kalau si B itu kalau di dalam matematis ini merupakan nilai gradien ya, atau tingkat kemiringan kurvanya si B ini ya. Ini nama lainnya adalah gradien atau kemiringan. Nah, kalau yang A ini adalah koefisien atau konstantanya. Ya. Nanti akan mempengaruhi nilai keeratan antara variabel X dan variabel Y. Ini ya, tadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan A plus B. Kemudian bentuk umum regresi berganda ya, karena dia lebih dari satu variabel, terdiri dari lebih dari satu variabel, bisa 2, 3 dan seterusnya. Dan biasanya kalau variabelnya itu lebih dari 2, maka nanti suku dari persamaan matematisnya itu juga otomatis akan semakin banyak ya. Kalau pada persamaan regresi linear sederhana ini kan hanya ada 2 suku ya, satu suku yang mengandung variabel X dan satu suku yang hanya terdiri dari konstanta aja. Ya, nah, nanti kalau misalnya regresi berganda, regresi linear berganda, berarti nanti sukunya akan lebih dari 2 ya, tergantung banyaknya variabel. Kalau misalnya variabelnya itu ada 2, biasanya nanti sukunya 3, karena suku yang ketiga itu adalah satu konstanta tertentu ya. Nanti konstantanya ini boleh aja 0. Kalau misalnya konstantanya 0, berarti dia hanya terdiri dari 2 suku ya. Kemudian nanti kalau variabelnya 3, 4 dan seterusnya, berarti jumlah sukunya juga akan menyesuaikan. Nah, berarti kalau misalnya saya tulis di sini Y sama dengan A ditambah B1 X ditambah B2 X1 X2 ditambah B3 X3.
Nah, kalau persamaan matematisnya seperti ini, berarti ada berapa suku? Ada berapa variabel? Ada berapa variabel? Kalau bentuknya seperti ini. 2 ya, Bu? Yang lain? Yang lain ada yang jawaban berbeda? 2, Bu. 2, 4, yang Bu. lain? 4. Oke, jawabannya yang benar adalah 4 variabel ya. Jadi X1 Y ini adalah variabel pertama, X1 ini variabel kedua, X2 ini variabel yang ketiga, kemudian X3 ini variabel keempat ya. Jadi walaupun itu penulisannya sama-sama X, tapi kan indeksnya berbeda ya, ada X1, X2, X3. Nah, X1, X2, X3 ini tidak sama ya, jadi X1 itu tidak sama dengan X2, X2 tidak sama dengan X3. Nah, penulisan X1, X2, X3-nya ini boleh kita ganti ya, karena ini hanya variabel dummy. Jadi boleh aja nanti saya tulis Y sama dengan A ditambah B, K ditambah CL ditambah DM. Ya, jadi ini variabel 1, ini variabel 2, ini variabel 3, ini variabel 4. Nah, ini koefisien dari variabel kedua ya. Kalau yang ini koefisien dari variabel ketiga ya. Nah, ini koefisien dari variabel keempat. Ya, jadi nanti untuk penulisan simbolnya itu boleh bermacam-macam ya, atau boleh berganti-ganti. Tapi bentuknya pasti seperti ini ya. Bentuk umumnya Y sama dengan suku ke-1 tambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya. Nah, nanti untuk nilai peubah bebas yang ke-1 ya, yaitu nilai si X1-nya ini. Kemudian peubah bebas yang kedua, ini peubah bebas yang ke M ya. Ini adalah nilai X-nya ya. Jadi nanti di grafik yang kalian gambar itu nanti akan kalau misalnya dia 3 variabel, bentuk grafiknya itu kita gambarkan di media 3 dimensi ya. Media 3 dimensi berarti tidak bisa menggunakan gambar pada media yang 2 dimensi ya. Jadi buku tulis kita itu kan media 2 dimensi ya. Jadi nanti menggambarnya itu kalau mau lebih terlihat itu ya variabelnya harus digambarkan di media 3 dimensi seperti ini ya. Ini adalah variabel X, ini variabel Y, ini variabel X, Y, Z ya biasanya ya ditulisnya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti variabelnya itu ada 4 dimensi, ada 4 ya, nanti sudah tidak bisa lagi kita gambarkan di media 3 dimensi ya. Jadi nanti sumbunya akan tambah 1 lagi ya. Kalau di sini kan sumbunya X, Y, Z. Nah, kalau medianya nanti kalau sudah 4 dimensi itu sudah sulit digambarkan kalau pada media 2 dimensi ya. Jadi coba kita bayangkan aja di dalam pikiran kita ada satu koordinat ya, koordinatnya itu yang terdiri dari 4 sumbu gitu ya. Nah, itu memang sulit dibayangkan. Jadi biasanya kalau regresi linear itu hanya kita batasi sampai 2 atau 3 variabel aja ya yang bisa kita gambarkan pada suatu sumbu koordinat. Nanti kemudian nilai dari B1, B2 sampai dengan BM ini menyatakan kemiringan kurvanya ya, atau nilai gradiennya, gradien 1, gradien 2, gradien 3. Nah, kemudian ada juga yang namanya metode kuadrat terkecil ya, atau least square method ya, metode paling populer untuk menetapkan persamaan regresi linear sederhana. Nanti kita pakai metode ini, tapi sebelum kita masuk ke sini, kita bahas dulu untuk regresi linearnya ya. Jadi rumus persamaan umum regresi linear kan yang ini tadi ya. Nah, gimana cara menentukan nilai A, B dan nilai A dan nilai B-nya ini ya. Karena kalau nilai si Y sama si X ini sudah ada di data ya, data yang kita punya itu nanti kita plot dalam suatu grafik, ini kan kita sudah punya. Nah, nilai A dan B gimana cara menentukannya? Karena nilai A dan B inilah nanti yang
mempengaruhi nilai keeratan antara dua variabel ini. Ya, nanti untuk menentukan nilai A dan B-nya ini ada satu rumusnya ya. Nah, ini rumus untuk menentukan nilai B ya pada satu persamaan regresi linear. Kemudian ini untuk menentukan nilai A pada suatu persamaan regresi linear. Ya, jadi nilai B-nya itu sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N perkalian antara XI dengan YI dikurang sigma XI dikali sigma YI. Ya, kemudian dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI kuadrat ya. Jadi antara yang ini, suku yang ini dengan suku yang ini cara menghitungnya beda ya. Seperti tadi kasus yang menghitung X kuadrat atau menghitung nilai varian ya. Jadi kalau misalnya ada data X bar min XI ya, kuadrat gitu ya dengan nilai sigma XI ya, X min XI gitu ya. Kemudian atau gini ini X bar min XI ya. Kemudian ini nanti ada datanya ya, data di sini. Kemudian nanti di sini kita hitung jumlahnya ya. X min XI kuadrat. Ini kan berarti jumlahnya X bar min XI ya kan. Nah kemudian nanti nilai yang ini kalau mau kita jumlahkan kita kuadratkan ya. X bar min XI kuadrat. Nah ini nanti nilai antara kedua ini akan berbeda ya karena memang definisi atau cara perhitungan operasi matematisnya berbeda ya. Kalau yang ini ya, kalau yang ini setiap data yang di sini itu kita kuadratkan dulu satu persatu, kemudian nanti dihitung jumlahnya. Tapi kalau data yang ini ya, semuanya kita totalkan dulu ya, total secara keseluruhan baru dikuadratkan ya kalau data yang ini ya. Jadi cara menghitungnya berbeda. Nah selanjutnya kalau untuk nilai koefisien dari si A itu sama dengan Y bar dikurang B kali X bar ya. Berarti kita butuh nilai dari Y barnya terlebih dahulu dengan X bar terlebih dahulu ya. Y bar itu adalah Y rata-rata ya, rata-rata dari nilai variabel terikatnya. Kemudian yang X bar ini adalah nilai rata-rata dari variabel bebasnya ya. Nah nanti biasanya yang kita gunakan itu adalah data, bisa data tunggal, bisa data kelompok ya. Kalau misalnya data kelompok berarti kita menghitung nilai Y bar dan X bar itu menggunakan rumus dari rata-rata hitung ya yang sudah tadi kita bahas. Nah kalau untuk yang data tunggal berarti untuk menghitung Y bar dan X bar itu dengan rumus Nean ya, dengan rumus rata-rata biasa ya. Nah kemudian nah ini ya tadi yang sudah saya bilang untuk menghitung Y bar berarti itu sama aja kita menghitung rata-rata ya, nilai rata-rata dari satu data. Nah biasanya kalau datanya seperti ini bisa ini kalau nulisnya seperti ini biasanya data tunggal ya. Tapi kalau menulisnya seperti ini, kalau data kelompok itu kan erat kaitannya dengan frekuensi ya. Nanti menulisnya seperti ini. Nah, tapi sebenarnya antara nilai M dengan nilai sigma Fi itu tidak jauh berbeda ya. Tapi biasanya notasi penulisannya aja yang berbeda antara data tunggal dengan data kelompok. Kalau data tunggal itu biasanya menggunakan simbol M ya untuk jumlah datanya, tapi kalau data kelompok biasanya menyimbolkannya dengan sigma Fi ya, jumlahan dari semua frekuensinya. Nah ini ada contoh ya, contoh untuk data ketika kita ingin menghitung nilai persamaan regresi linearnya. Ya. Ini adalah data untuk produksi dan biaya untuk penjualan suatu barang ya. Ada biaya produksinya, kemudian ada banyaknya penjualan, volume penjualan itu berarti banyaknya produk yang kejual ya.
Nah ini kalau satuannya ratusan juta liter, sekarang jam berapa? Oh 3 menit lagi ya. Oke, ini ada satu data ya. Kalau dari judulnya berarti kita lihat ini adalah biaya total penjualan satu barang. Nah, barang di sini karena satuannya ratusan juta liter, berarti mungkin ini adalah data dari penjualan misal bahan bakar minyak BBM ya. Nah, ini dalam rupiah. Ini yang dua ini satuannya adalah juta rupiah ya. Berarti dua itu sama dengan 2 juta rupiah ya. Kalau 4 berarti 4 juta rupiah. Nah, ini biaya produksinya di kolom yang pertama, kolom kedua, kemudian banyaknya penjualan atau item yang sold out gitu, item yang laku itu di kolom nomor 3 ya. Berarti kalau dari data ini ya, data yang saya lingkari ini ada berapa variabel? Ada berapa perubahan? Ada yang tahu? Ada berapa perubahan di sini? Masih pada menyimak nggak? Oke, ada yang tahu nggak? Ini ada berapa perubahan? Ada. Sebenarnya di sini ada 3 peubah ya. Yang pertama ada tahun, ada 3 variabel ya. Yang pertama variabel tahun, yang kedua variabel biaya produksi, yang ketiga variabel volume penjualan. Tapi ini kita sederhanakan dengan mengabaikan variabel tahun, jadi kita fokus melihat variabel biaya produksi dan volume penjualan ya, karena cuma 2 variabel ini yang kita amati, berarti ini tergolong data 2 variabel ya. Jadi variabel biaya produksi itu adalah variabel X-nya atau variabel bebasnya. Kemudian volume penjualan ini adalah variabel terikatnya ya, atau variabel Y-nya. Jadi yang kita lihat hanya 2 kolom, yaitu biaya produksi dan volume penjualan. Kemudian dari data ini nanti akan kita hitung perkalian X kali Y-nya. Kemudian kita hitung X kuadratnya. Selanjutnya kita hitung Y kuadrat. Nah, apabila nilai-nilai ini sudah kita hitung, kemudian kita selanjutnya kita hitung sigmanya ya, atau jumlahan data di setiap kolomnya. Nah, jumlahan data di setiap kolomnya ini nanti yang akan kita gunakan atau kita masukkan ke dalam rumusan regresi linear ya. Rumusan regresi linear tadi adalah Y sama dengan A ditambah B plus B kali X. Nah, Y dengan X-nya ini kan sudah ada di data ya. Kemudian yang kita perlukan itu adalah, yang ingin kita cari adalah nilai dari A dan B ya, koefisien B dan konstanta A. Nah, inilah yang akan kita hitung. Nah, nanti nilai-nilai A dan B setelah kita ketahui nilainya, misal ya nanti akan menjadi Y sama dengan 4 plus 3X. Nah, 4 plus 3X ini nanti yang akan kita gunakan untuk memprediksi data yang belum kita ketahui atau data yang tidak ada di list data kita ya, atau data di tahun berikutnya ya, itu bisa kita gunakan untuk memprediksi data setelahnya atau data yang belum kita ketahui. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan saya sambung di pertemuan pekan depan ya. Jadi ini pengantar untuk korelasi dan regresi. Karena sudah jam 10.31 ya, kita sudah di akhir jam kuliah ya. Jadi untuk materi ini nanti akan saya lanjutkan di pekan depan ya. Pekan depan adalah pekan ganjil ya. Jadi pertemuan kita offline. Oke, untuk kuliah hari ini saya cukupkan dulu ya. Sampai di sini, kita ketemu lagi pekan depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.